Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang serem-serem begitu ya. Yaitu tentang pekatnya kegelapan dosa. Gelap aja sudah seru begitu ya. Apalagi sampai pekat sekali, itu berarti luar biasa sekali. Nah, hari ini beralih. Tema firman Tuhan hari ini enteng, yaitu tentang mentalitas kerja. Kalau berbicara tentang mentalitas kerja, lalu setiap kita berkata, oh enteng. Paling para suami yang akan kerja, istri enggak. Begitu ya. Anak-anak apalagi, ora. Enggak saudara. Namanya kerja, setiap orang itu akan kerja, betul? Dan kerja kita itu bukan cuma di perusahaan. Kerja kita itu juga bukan cuma nanti kerjanya itu di pabrik atau di toko. Atau juga di gereja. Kerja, bahkan di rumah kerja enggak Cilani? Kerja, kerja di rumah juga kerja. Karena itu mentalitas kerja itu harus kita dengar baik-baik karena ini adalah untuk semua. Bukan hanya untuk para suami yang akan bekerja. Nah saudara, di dalam hidup ini untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, kita memerlukan satu kata ini, yaitu namanya totalitas. Kata totalitas ini penting banget. Banyak orang punya mimpi untuk menjadi sukses. Sehingga kerja berjuang terus untuk mencapai kesuksesan. Tetapi seringkali kelemahannya sederhana tok. Yaitu apa? Dia tidak mengerjakannya dengan ketotalitasannya. Sehingga akhirnya put semeyang, ya gak ono opo-oponya. Mungkin saudara bertanya, opo to itu? Apa itu totalitas? Saudara, bagi saya bisa menguraikan sederhana saja. Totalitas itu adalah kita itu mengerjakan apa saja. Itu harus dengan segenap hati. Dan dengan segenap kekuatan. Serta kita mampu melakukan dan memberi perhatian yang telak kepada apa yang sedang kita kerjakan. Contoh sederhana ini gini. Kalau kita melihat ada dua orang menyapu halaman rumah, gitu aja halaman. Yang satu ini sudah pegang sapu lalu menyapu pokoknya asal bersih. Bersih di mata. Tapi satunya lagi beda. Pekerja satu ini beda. Menyapu tenanan. Bahkan sampai sudut-sudut kecil yang ada sarang laba-laba pun disapu, diperhatikan. Nah sekarang mari kita akan lihat perbedaannya. Perbedaannya bukan cuma di sapu. Ya, sapu yang untuk nyapu enggak. Tetapi perbedaannya ada yaitu pada hatinya. Itulah namanya totalitas. Mau melakukan, kalau nyapu ya nyapulah dengan totalitas, dengan penuh. Bukan pokoknya, pokoknya selesai, pokoknya asal bersih. Enggak. Nah saudara, dalam pekerjaan, pelayanan juga demikian. Hasil itu seringkali ditentukan. Yaitu oleh tingkat totalitas kita. Itulah sebabnya landasan firman Tuhan hari ini yang berbunyi dari Kolose 3:23 mengatakan demikian. Kita baca bersama-sama 2, 3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala pekerjaan maupun segala pelayanan kita, baik itu besar, baik itu kecil. Kita ngomong, alah pelayananku di oma mek nyuci piring, bersihkan kamar. Besar itu saudara, saya katakan. Karena kalau kita tidak membersihkan kamar setiap hari, ya pasti suami kita muring-muring. Kenapa? Sudah kerja ngoyo-ngoyo masuk kamar, biuh, beleduken. Nah bisa jadi. Lalu ada orang juga berkata, alah tugasku di gereja cuma sebagai penyambut tamu. Saya katakan penting. Gak ada penyambut tamu juga susah banget. Saudara, besar kecil harus dikatakan.
Pelayanan seperti ini dilakukan dengan bagaimana? Segenap hati, bukan pokoknya asal jadi, asal selesai, asal tak laku. No. Paulus itu mengajarkan bahwa pekerjaan itu bukan sekedar kewajiban kepada manusia, tetapi merupakan bentuk ibadah, yaitu kepada Tuhan. Karena itu ketika kita bekerja, atau ketika kita melakukan sesuatu, ingat, itu harus kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Sehingga kita tetap setia walaupun tidak diawasi. Ya sekarang ini banyak loh ya pekerja-pekerja, coba lihat di pabrik. Kalau gak diawasi yang namanya mandor piye. Ngono ae yang mereka kerjakan. Entah itu mereka makan-makan lah, entah mereka tuh HP-an lah dan macam-macam. Biarpun tidak diawasi, harus totalitas, kerjakan dengan baik. Kita tetap harus sungguh-sungguh, walau tidak dipuji. Kita harus tetap jujur, walau gak dihargai. Jadi kerja, saya berani katakan itu menjadi kesaksian iman. Dan totalitas itu yang akan menjadi bukti bahwa kita benar-benar menghormati Tuhan kita. Yaitu melalui hidup kita sehari-hari. Nah itulah makna Kolose 3:23. Bekerjalah dengan segenap hati. Karena apa? Kita sadar bahwa Tuhan adalah sang penilai utama di dalam hidup kita. Demikian juga saudara di dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan orang yang bekerja hanya demi kewajiban, saya berani katakan akan berhenti saat lelah. Padahal gurung kerja ini gurung mari. Wes mandek ae, wes capek kok kesel. Kita akan kecentok atine saat apa? Oh enggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, apa yang aku mau. Tetapi orang yang bekerja dengan mentalitas benar, itu akan bertumbuh di tengah proses. Karena itulah firman Tuhan hari ini mau mengajak kita melihat mentalitas kerja kaya apa sih sepertinya yang Tuhan kehendaki. Yang harus kita lakukan dengan baik. Mari kita akan masuk pada hari ini dalam 3 poin saja. Yaitu poin yang pertama, yaitu mentalitas yang Tuhan kehendaki adalah totalitas. Yaitu kerjalah dengan memiliki etos kerja yang benar. Saudara, bukankah Kolose 3:23 tadi sangat jelas sekali. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Nah ayat ini harusnya mengubah cara pandang kita. Yaitu tentang kerjalah, tentang pelayanan dan macam-macam. Pekerjaan itu bukan hanya soal gaji. Pekerjaan itu bukan hanya soal jabatan. Kadang kita itu dengan enteng berkata gini, ya bueno po. Itu kan bukan tugasku. Itu tugasnya mandor itu loh. Bueno po, itu bukan tugasku, tugasnya GS. Bueno po, itu bukan tugasku, tugasnya ketua majelis dan macam-macam. Saudaraku yang terkasih, etos kerja kita sebagai orang percaya saya mau katakan. Bukan asal kerja dan selesai. Tetapi kita harus berani melakukan dalam pekerjaan apapun. Harus yang yaitu apa? Terbaik. Karena siapa? Ingat, karena Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak menuntut kita itu bekerja dengan hebat. Tapi yang Tuhan tuntut adalah setiap kita ini mau menjadi pekerja-pekerja yang setia. Itulah sebabnya tanda sekali di dalam Amsal 10 ayat 4 mengatakan demikian. Mari kita baca juga bersama-sama. 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, sebetulnya ayat ini tidak sedang membandingkan pinter vs bodoh,
lulusan tinggi vs lulusan rendah, lulusan sekolah bermutu dan sekolah biasa-biasa saja, enggak. Tuhan juga enggak berkata orang yang hebat yang akan menjadi kaya, enggak. Dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, pada waktu hari Rabu lalu, ada wilayah persekutuan wilayah di Patimurah, di Tonetos. Maka saat itu, ini sebetulnya saya sudah mikir, sudah nyiapin ya. Enggak tahu kalau saya Joewan kok tiba-tiba ujluk-ujluk ya muncul hari ini. Lalu saya Pak tadi tepuk dia dan saya permisi ngomong, permisi loh ya tak singgung jenengmu ya namamu. Pada waktu itu Joewan ini mencuat kata-katanya begini. Aku ini loh Kak orang bodoh. Lulusan kue loh mek SD tok. Tapi Tuhan itu sayang aku. Sehingga aku berhasil sekarang ini. Ketika saya mendengar cuitan kata-kata daripada Joewan, lalu saya mikir plek, iyo ya benar juga ya. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 4 juga tandas berkata, orang yang rajin yang akan menjadikan apa? Kaya. Artinya dalam pandangan Tuhan, kesetiaan itu lebih penting daripada kehebatan. Sikap hati itu lebih menentukan daripada bakat. Itulah sebabnya saya banyak melihat kesaksian orang yang tidak mengecap pendidikan tinggi. Tapi juga bisa sukses. Asal apa? RAJIN. Asal rajin. Saya kemarin mikir-mikir di kantor kalau sekarang ini sebetulnya ada dua tipe orang. Tipe pertama itu adalah pekerja yang pinter ngomong, pinter bicara, idenya uakeh. CV-nya bagus, yaitu sangat profesional. Tapi datang kerja sering terlambat. Kerjanya sulit diandalkan. Dan kerjanya cialat karena tergantung mood saudara. Kalau moodnya api kerjanya selesai. Ciami. Tapi kalau moodnya elek weyo kerjaannya wakeh salai. Tipe kedua. Pekerja yang tidak banyak bicara. Kerjanya kelihatan ya biasa-biasa kok. Tapi datang dengan disiplin, tepat waktu. Melakukan segala sesuatu dengan serius, dengan tekun, menyelesaikan tugasnya. Juga ini yang indah, merupakan orang yang enteng tangan saat dibutuhkan. Maka saya berani katakan saudara, saya sebagai hamba Tuhan dalam jangka panjang dijamin tipe keberapa yang akan sukses dan bisa dipercaya atasan. Anggi ini yang sebagai atasan piye? Milih yang mana? Satu atau dua? Pasti yang kedua. Kenapa? Karena kesetiaan itu membangun kepercayaan. Sekali lagi, Tuhan itu tidak menuntut kita menjadi yang paling ciamik, yang paling hebat. Tetapi menjadi yang paling bisa dipercaya. Ini penting. Itulah sebabnya ada satu kata bijak yang saya amini yang mengatakan demikian. Kesetiaan hari ini dalam hal kecil, dalam hal yang sederhana dan rutin itu sebetulnya sedang dipakai Tuhan untuk membuka pintu esok hari. Amin. Jadi bagi Tuhan saudara yang dinilai itu bukan besar kecilnya pekerjaan. Tetapi hati yang mau bekerja, hati yang mau melayani, yang mengerjakannya dengan setia. Tuhan itu tidak mencari pekerja yang banyak alasan. Tetapi pekerja yang bisa diandalkan. Yaitu bekerja dengan sikap yang benar, artinya bekerja dengan totalitas. Itulah sebabnya ketika saya pikir-pikir benar juga.
Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang namanya Yusuf. Yusuf ini ketika di rumah Potifar bekerjanya sangat baik, sangat jujur. Meskipun statusnya cuma budak. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Firman Tuhan tidak berkata Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf hebat, pinter, pandai. Enggak. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf mau setia. Yusuf mau taat. Yusuf mau bertanggung jawab. Sangat jelas bahwa Tuhan memperhatikan kesetiaan sebelum ia memberikan promosinya. Saya pikir bos-bos sekarang pun demikian. Memiliki pegawai, kalau pegawainya setia, kalau pegawainya taat, kalau pegawainya mau bertanggung jawab, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih tinggi. Jadi saudara, kesetiaan kita yang kecil hari ini adalah jalan Tuhan membentuk kepercayaan besar di kemudian hari. Karena itu dengan tekun lakukanlah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mentalitas kerja kayak apa yang Tuhan inginkan. Yaitu haruslah kerja rajin dan tekun. Saudara, saya mau katakan pekerjaan itu bukan hukuman. Banyak orang tuh mengeluh gini, wah kita ini sekarang capek kerja goro-goro itu adalah dosa, akibat dosa. Aku jadi gini, kerja soro, gak bisa sukses-sukses gara-gara disik, yaitu Adam. Saudara, enggak saudara, Kejadian 2 ayat 15 menegaskan. Ya, coba kita baca lagi ayat ini ya, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di mana? Dalam Taman Eden. Ngapain? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari Kejadian 2:15 kita tahu bahwa bekerja itu adalah sudah rancangan Tuhan sejak awal. Tuhan sendiri yang memerintahkan manusia untuk tidak mager. Saya tuh kalau dengar kata mager ini saya selalu ingat Kak Yudi ya. Karena yang biasa mencetuskan kata mager itu Kak Yudi. Apa itu mager Kak Yudi? Nah, kita tuh enggak boleh malas gerak. Sejak awal kita sudah dikatakan harus bekerja, mengusahakan dan apa? Memelihara. Jadi hari ini Tuhan itu enggak hanya akan bertanya seberapa berat sih pekerjaanmu, enggak. Tapi Tuhan akan selalu bertanya bagaimana sikap hatimu saat bekerja atau mengerjakannya. Saudara bayangkan, saya ini seringkali kalau datang ke pembangunan begitu ya. Kalau ada segerombolan tukang bangunan, mereka dipanggil oleh Coach Cun itu untuk apa? Untuk ing-ing, duduk-duduk, mancing di pinggir sungai Berantas gitu ya Coach Cun ya. Pasti enggak lah. Mereka dipanggil adalah untuk bekerja. Bukan dipanggil untuk ngopi santai dan menonton bangunan biar Coach Cun sendiri yang bangun, enggak. Terus bangunan akan berdiri sendiri karena cuma dilihati, enggak. Itu pasti sangat mustahil dan tidak masuk akal. Tukang bangunan adalah dipanggil untuk apa? Bekerja, membangun. Demikian juga manusia. Tuhan menciptakan kita juga dengan ini. Otak yang cilik tapi ciamik. Akal. Untuk apa? Berpikir. Tangan. Untuk apa? Bekerja. Waktu. Untuk apa? Mengelola. Nah kalau kita tidak bekerja. Berarti kita itu sedang hidup di luar fungsi. Yang Tuhan tetapkan. Karena itu bekerja. Itu perintah Tuhan saudara, bukan kutukan. Kadang kita tuh berpikir, wah ya enggak lah, ini semua gara-garanya Adam. Adam, kalau saja Adam tidak makan buah itu. Wah kita semua pasti holiday ya, pasti akan libur dan libur sampai sekarang. Dan mungkin cuma kerjanya mancing toh, enggak saudara.
Alkitab berkata, sebelum ada dosa, sudah ada kerja. Itulah sebabnya kalau saya pikir-pikir kalau Adam hidup hari ini bisa jadi Adam itu bukan cuma jaga Taman Eden yang indah, yang luar biasa. Mungkin dia juga tetap harus nyirami. Dia juga harus nyaponi. Karena lihat saja kalau di Dipo sini. Hari-harinya kalau Antok datang itu adalah nyapu. Karena apa? Buahnya daun-daun pohon berguguran. Itulah sebabnya di depan kalau kita datang hari Minggu kita selalu berkata, wih, gereja Dipo kayak villa. Banyak orang berkata demikian. Resik, bersih, belum tahu. Datanglah hari Senin, datanglah hari Selasa, datanglah hari Rabu dan macam-macam. Wah, begitu banyak buah-buah jatuh sampai kemana-mana. Buahnya terontokan. Rumput juga menjadi apa? Panjang dan macam-macam. Jadi saya pikir pastilah Adam juga berkeringat pada waktu itu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi jangan salahkan dosa untuk rasa malas. Sekali lagi, kerja bukan kutukan. Maleslah yang bikin hidup terasa berat. Karena itu benar Amsal 10:4. Tangan yang lamban membuat miskin. Tangan yang lamban itu membuat kita, saya berani katakan, tidak akan dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu kerjalah. Sekarang ini jangan lihat, alah kerjaanku kayak gini. Enggak. Tapi setialah, rajinlah yang tekun. Poin yang terakhir, poin 3. Mentalitas kerja kita adalah ini. Tidak menunda. Mau mengerjakan apapun tidak menunda. Saudara pernah pagi saya berkata, tak masak. Sudah dipersiapkan bahan-bahan sak meja besar itu ya. Yang di belakang kita kan punya meja besar. Lalu dikatakan si Via berkata, ayo ke sana. Yang melakukan ini dan ini. Lalu saya berkata, yowis. Dan yang terjadi apa? Berantakan semua di meja karena enggak saya kerjain. Lalu si Bonar berkata, Bu Narninya berkata, mau diapain? Sayur-sayuran dia mau diapain? Karena apa? Enggak jadi. Enggak jadi masak, cuma dipersiapkan begitu saja. Lalu saya berkata, gampang. Rajain set, masukin kasih mentok. Ya, mentoknya di belakang itu sudah menunggu. Saudara, banyak orang punya kalimat favorit, nanti saja. Dan lucunya kata nanti itu, ingat tuh ya, kata nanti gak ono tanggal lahirnya. Gak ono tanggal lahirnya. Kalau Lingling gak ada ya. Lingling itu ono tanggal lahirnya ya. Karena dalam minggu ini banyak sekali saya tuh kalau mimpin, Lingling lagi. Karena di HES ngerayain ulang tahunnya. Kemarin di Patimura ngerayain ulang tahunnya. Lah saya hadir semua. Kemarin di KW juga ngerayain ulang tahunnya. Kalau nanti saudara saya katakan ndak ono tanggal lahirnya. Juga ndak ada jam matinya. Malahan sering berakhir dengan tidak pernah. Alias apa? Akan gagal telak. Saudara, saya mau cerita ini. Kemarin jam 8 pagi saya tuh mengalami kekagetan, kepanikan yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena ketika buka komputer, maksudnya mau ngeprint khotbah ini tentang mentalitas kerja. Saya berkata, kok cepet ya hari-hari itu ya, kok wis Sabtu. Lah tak buka, alamak dikatakan komputer not access. Piye dia, tak buka, utak. Gak bisa buka. Waduh, lalu saya berkata gini, waduh piye ini, masa gak khotbah lagi? Lalu saya pikir-pikir, apa khotbah ini? Saya tuh kalau sudah membuat khotbah itu 1 minggu sebelumnya pasti sudah beres. Apa ya khotbahnya ya? Saya jadi bingung. Akhirnya hari itu rencana saya tidak mencapai target. Padahal hari Sabtu itu banyak janjinya.
Saya jam 10 janjian sama Didik, sama Coach Icun untuk pergi ke pembangunan gereja. Begitu ya. Banyak hal saya ada rencana, makan siang, waduh makan siang dengan orang begitu ya dan macam-macam. Lalu yang terjadi adalah pagi itu saya mengerjakan terlebih dahulu membuat minuman yaitu untuk pekerja bangunan. Setelah itu, setelah membuat minuman itu, lalu si Via ini berkata gini, Jik, anterno Jik. Anterno aku karena hari ini aku juga akan kulaan minuman untuk kantin dia katakan. Lalu saya berkata ini loh komputer belum bisa buka. Saya berkata, saudara tahu satu kata daripada Via, dia berkata enti ai. Ketika mendengar, tapi saya mengambil positifnya saudara. Ketika mendengar kata dia, enti ai, saya ingat, lo ya itu isi khotbah saya poin 3. Tidak menunda, maka saya berkata, sekarang anterin dewe ya. Anterin dewe minumane nang gereja, makanane nang gereja, pergi dewe mbek Pak Agus kulaan minuman dan saya, waduh, kalang kabut, ketar-ketir. Iya, poin ketiga saya ingat, tidak menunda. Saya harus cari orang yang pinter komputer. Saya ngepel si Frankie. Yang terjadi masih tidur kah? Dipeli ting tung tang, tidak ditampani. Kacau saya. Sopo lagi jemaatku sing pinter komputer. Saya pun ngepel gak peduli. Biarpun jam kerjanya Jeffrey. Bel Jeffrey-nya. Ya, Jeffrey pada waktu itu saya ngeliat padahal online. Aduh sakno ini dia lagi kerja. Tapi panik saya. Lah gak ros apa lagi yang mau saya suruh. Daripada gak ikut lagi gitu maksudnya ya. Lalu si Jeffrey berkata, gampang Kak. Suruh aja si Frankie. Iya tapi si Frankie ini gak nampani ini. Yang terjadi saking kalutnya saya pun telepon sampai Kak Ones. Ya Kak Ones di Pare loh ya. Tapi Kak Ones bilangnya gini, waduh Kak Yoga Isa, ini loh aku mau berangkat visit. Masa saya bilang, nangok ke diri, lah gak tak pecat loh gue. Enggak, lah dia mau visit, saya aja sudah seneng. Kalau dia, sudah mau berangkat visit, saya berkata, oke. Dan pada waktu itulah saya ke kantor, saya pikir tak suruhnya Siska. Yang muncul adalah Kak Yudi. Wes gak peduli aku, Kak Yudi masuk kamar. Dan ini coba dicek no. Setelah dicek, akhirnya tidak bisa cekcok ya. Tidak bisa terus akhirnya kemudian dikatakan, ada telepon rupanya. Masuk sudah siuman si Frankie. Oke Kak, saya akan datang. Lalu saya berkata, kowe datang sudah jam segini. Masa Kak bisa khotbah dalam, kok khawatir Kak, khotbahnya gak hilang katanya. Legolah saya. Sangat lega dan benar. Ketika si Frankie datang cuma tak tuk sambil santai ke kantor omong-omong tak tuk wis mari Kak beres bukaan Kak sudah bisa. Saya berkata wah sang juru selamat penyelamat saya adalah si Frankie. Dan ini semua terjadi karena apa? Tidak menunda. Bayangkan kalau saya nuruti omongan Evia, enti ae. Lalu taunya sore piye? Taunya sore kan jalat dolo kan apa? Sabtu sore Frankie sudah pasti duduk di sini di band lah dan macam-macam sudah tidak akan ada. Tapi untung tidak menunda. Kalian pun demikian melakukan apapun. Sekarang prinsipnya adalah tidak menunda. Itulah sebabnya saudara. Hari ini saya mempromosikan si Frankie ke tempat yang lebih tinggi. Dia ini kalau di Penatua cuma di tim multimedia. Sekarang ini bisa ciamik loh dia di bidang apa? Komputer dan macam-macam. Jadi bisa panggil dia. Sekalian promosi jadinya ya. Padahal dia ini hari-harinya itu kerjanya masang CCTV. Dia ini suka ngeker-ngeker nih rupanya ya, bahaya nih. Suka ngeker-ngeker. Dan dia pasang CCTV dan kok saya jadi promosi dia? Sudah saya cukup ya. Jadi saudara saya mau katakan,
Sadarilah kerja, saya katakan kerja itu juga merupakan mimbar kesaksian. Kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan itu tidak berkata kerjakan kalau sudah mood, enggak. Tetapi kerjakan sekarang dengan segenap tenaga. Bukan nanti. Saya itu paling senang sekali kalau melihat kesaksian dari ketua majelis saya ini. Sekarang promosinya ganti, Dr. Novian. Dr. Novian ini bukan cuma periksa pasien. Tapi seringkali dia itu kalau ada apa-apa dengan pasiennya. Selalu dia angkat telepon. Dan dia juga berkata ini yang perlu didoakan dan macam-macam. Dia bisa mem-PI juga jemaat yang ada. Itu yang luar biasa. Saudara mau saya katakan tidak semua orang bisa berkhotbah loh di gereja, betul? Tapi semua orang itu bisa berkhotbah di tempat kerja. Benar enggak Pak Ali? Iya ya, kita bisa berkhotbah di tempat kerja. Itu lewat apa? Lewat cara bicara kita. Ojo ketus-ketus kalau bicara ya. Lewat apa? Sikap kita ketika berkomunikasi dengan rekan-rekan. Ketika bagaimana sikap seorang atasan dengan bawahan dan macam-macam. Lewat apa? Reaksi saat lelah. Saat lelah kita motong, porek, marah atau tidur. Nah semua itu orang di kantor itu akan bisa ngelihat. Rekan-rekan kita kerja. Kalau di kantor ya akan bisa ngelihat model apa orang ini. Pasti mereka cuma akan noding ini. Iya jari ini sampean wong Kristen. Tapi kok kayak gini model kalian. Loh ya enggak. Karena itu saudara kadang Injil itu paling keras bukan dari mimbar. Ya saya katakan bukan dari mimbar. Tapi dari meja kerja. Dari lokasi kerja. Itulah sebabnya saya ingat lagi contohnya Yusuf. Yusuf itu bukan pendeta. Yusuf itu bukan nabi. Di mimbar. Yusuf itu cuma budak dan cuma pegawai rumah tangga. Tapi Alkitab mencatat, wah tuannya ketika melihat Yusuf, wah sungguh kagum. Loh lah hebat sih. Tuannya aja kagum melihat Yusuf. Yusuf berkhotbah bukan dengan kata-kata. Tapi lewat kejujurannya. Lewat kesetiaannya, lewat tanggung jawabnya. Bahkan saat tidak ada yang melihat Yusuf bekerja dengan jujur. Karena kalau enggak bisa dimakan Nyonya Potifar, betul? Enggak ada orang loh ya. Lebih baik Tante Potifar yang goda dia. Ya wes tak ciak sekali bisa jadi. Tapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tahu ada mata Tuhan melihat, betul? Itulah sebabnya saya tuh senang dengan lagu anak sekolah minggu itu gini. Karena saya ini berasal dari sekolah minggu. Ya, jadi banyak lagu-lagu sekolah minggu yang nyanyinya gini. Lalu Serina nyanyi dong. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat. Tuhan melihat. Saudara kalau saya mendengar lagu kayak gini, ini nyuantol blek ya di benak saya. Iya medeni juga ya. Orang lain gak ero. Majelis-majelis saya gak ero apa yang saya lakukan. Tapi mata Tuhan melihat. Itulah sebabnya saya lihat, wah kesaksian Yusuf itu tidak dimulai. Yaitu dimulai dari meja kerja. Baru kemudian yang terjadi, Tuhan angkat dia, mempromosikan dia menjadi orang kedua di Mesir. Bukan cuma Yusuf, saya juga melihat saya punya rekan kerja, namanya pendeta emeritus Daniel Sutrisno. Ya, saya sangat senang sekali kalau melihat tokoh Alkitab ini sekarang namanya Daniel. Daniel ini kalau bekerja di pemerintahan asing, lingkungannya tidak rohani, tidak rohani. Namun Alkitab berkata Daniel bisa melebihi pejabat lain. Tidak ada kesalahan atau kelalaian apapun padanya. Lulak ciamik sih. Sampai musuh Daniel tidak bisa menjatuhkannya dan menjegal dia dalam hal pekerjaan. Mereka hanya bisa menyerang, yaitu imannya Daniel. Itulah sebabnya saya tandaskan hidup Daniel ini luar biasa. Kerjanya bersih sehingga Injil
terlihat tanpa perlu teriak-teriak. Saudara, sekarang ini dunia gak gampang. Gak gampang untuk mendengar Injil dari mimbar, gak gampang. Tetapi mereka tidak bisa mengabaikan bahwa Injil bisa dilihat, yaitu dari kehidupan kita. Orang-orang Kristen, yaitu dari cara kita, pola kita, hidup kita di dalam bekerja. Itulah sebabnya Matius 5:16 tekankan, biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Terang kita harus bersinar dimanapun kita berada. Saya tadi dengar doa syafaat daripada Dr. Helena. Teladan hidup kita harus bisa memancar dengan indah. Karena Tuhan menghendaki umatnya, setiap kita. Itu kalau bekerja, kalau melayani, layanilah dengan totalitas. Bukan asal bekerja, asal melayani. Tapi melayani dengan segenap hati. Karena apa? Karena kerja juga adalah ibadah. Jadi kerja di kantor lah, kerja di dapur lah, kerja di toko lah, apalagi di gereja. Semua itu harus membuat kita bisa memancarkan terang yang bersinar. Tuhan juga rindu kita juga memiliki mentalitas kerja yang rajin dan tekun. Ojo apa adanya lah. Dan mentalitas kerja yang benar adalah setiap kita ojo berani-berani menunda. Tidak menunda. Karena kesempatan hari ini tidak akan selalu datang 2 kali. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini jemaat dan juga saya sebagai hamba Tuhan. Saya juga mengundang setiap kita untuk membangun etos kerja yang baik dan benar. Jangan cuma ngomong, alah wong aku mek ibu rumah tangga, ora opo-opo. Coba tanya sama Giarti, kalau rumah ndak dipel, ndak dibersihkan, ndak dimasak, no, satu rumah gimana? Bisa kaliren ya, bisa kelaparan. Begitu ya. Nah supaya melalui pekerjaan kita, supaya melalui pelayanan kita, satu hal, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kita bisa menjadi berkat. Mari kita masing-masing pulang dengan satu keputusan. Apapun Tuhan yang Engkau percayakan di tanganku hari ini, aku akan kerjakan dengan segenap hati. Karena kita bekerja adalah untuk siapa? Untuk Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Saya serahkan untuk Bapak Adi Wijaya. Bisa tutup di dalam doa, silakan memakai mic.